Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Terima kasih sudah mampir di channel saya Developer 101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik searching ya dengan menggunakan bahasa Python. Ada dua metode yang akan dibahas di sini, yaitu teknik searching secara sekuensial atau linear dan teknik searching secara binary ya. Untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai. Oke, teknik searching adalah salah satu teknik yang penting untuk dipelajari ya di dalam suatu bahasa pemrograman ya. Karenanya algoritma searching ini memiliki peranan penting di dalam pengembangan aplikasi seperti aplikasi database nanti ya untuk melakukan pencarian data, atau aplikasi berbasis web juga ya pencarian data. Nah, itu ada banyak sekali algoritma searching. Tapi di sini yang akan kita pelajari ada dua algoritma ya, sekuensial dan binary. Ini termasuk algoritma searching yang dasar ya. Oke, yang pertama adalah sekuensial atau linear search. Nah, teknik pencarian ini secara berurut ya, dimulai dari indeks 0, 1 ya, dan seterusnya sampai ditemukan elemen yang dicari. Contoh, kita akan find elemen 20 ya. Ini akan dimulai dari indeks ke 0 ya. Kemudian indeks 1, kemudian indeks kedua. Nah, setiap indeks ini dia akan melakukan penyamaan ya, apakah elemen yang ada pada indeks tersebut sama dengan elemen yang dicari gitu ya. Kalau tidak sama, dia akan bergerak ke indeks berikutnya ya. Terus bergerak sampai elemen yang ada pada indeks saat itu sama dengan elemen yang dicari. Kalau sudah, dia akan berhenti di situ ya. Tapi kalau tidak, terus sampai ke akhir atau ke upper bound dari array tersebut. Nah, algoritmanya ya seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari indeks 0 ya sampai n. Nah, bandingkan elemen yang dicari dengan elemen di indeks posisi sekarang. Jika elemen ditemukan, kembalikan posisi indeks elemen tersebut. Jika tidak sama, kembalikan min 1 ya. Pada dasarnya dia hanya melakukan looping sebanyak jumlah array ya. Nah, pada setiap posisi indeks dia akan melakukan pembandingan antara elemen yang dicari dengan elemen yang ada di indeks saat itu ya. Nah, ini contoh implementasi di bahasa Python ya. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa dia hanya melakukan looping sebetulnya ya. Ini adalah fungsi search ya, depth search. Ini adalah fungsi. Parameternya ada 3, yaitu array, kemudian jumlah data, dan elemen yang dicari ya. Nah, dia akan looping sebanyak mulai dari 0 sampai maksimum elemen yang dicari ya. Elemen yang dicari, maksudnya array nih. Ini adalah length dari array tersebut. Nah, jika array di indeks ya saat ini atau indeks i sama dengan x ini elemen yang dicari, maka return i, maka dia akan mengembalikan posisi indeks tersebut. Artinya elemen tersebut ada di indeks tersebut. Tetapi kalau tidak ada, maka dia akan mengembalikan min 1. Nah, ini akan kita coba implementasikan di dalam bahasa Python. Oke, sekarang kita coba implementasikan algoritma searching untuk linear search ya. Nah, di sini akan saya buat breakpoint
biar kita bisa melihat prosesnya pada saat debug ya. Kita coba start debugging. Oke, dia akan berhenti di breakpoint tadi ya. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi search ya. Kita bisa masuk ke dalam fungsi dengan menggunakan tombol ini, step into, atau cukup tekan F11 ya. Kita akan masuk ke fungsi search. Nah, sini kita lihat ada 3 parameter. Yang pertama array-nya ya. Ini data array-nya. Kemudian n itu maksimum atau jumlah elemen array ya, jumlah elemen array. Sedangkan x adalah data yang kita cari. Yang kita cari adalah 20 gitu ya. Dia akan looping sebanyak jumlah elemen array. Dimulai dari i yang ke 0 ya. Ini akan dibandingkan dengan elemen yang dicari. Yang ke 0 adalah 11 ya. Elemen yang dicari 20 ya. Maka dia tidak sama ya. Dia balik lagi terus. Sekarang i-nya berubah jadi 1, tadi 0 naik jadi 1 ya. Kita lihat i di elemen ke 1 adalah 4 ya. Apakah sama dengan yang dicari? Tidak, looping terus ya. Sekarang i-nya jadi 2 ya. Apakah masih sama? Apakah sudah sama? Ya, belum. Maka lanjut lagi terus sampai ditemukan. Nah, ini sudah ditemukan nih. Kalau dia masuk ke dalam return i, berarti sudah ditemukan di elemen ke 4 ya. Nah, kita lihat 4 itu nilainya 20, maka data yang dicari sudah ketemu di sini. Nah, ini akan dikembalikan nilai indeksnya. Nah, dia baru keluar dari fungsi search ya. Baru dia mencetak ya di sini. Kalau result hasilnya itu sama dengan min 1, berarti datanya tidak ada. Tapi kalau tidak, maka dia akan mencetak element is present at index 4 gitu ya. Jadi kita bisa lihat tadi sudah ketemu di indeks 4. Nah, ini adalah contoh implementasi linear search ya dalam bahasa Python. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Hanya looping sebanyak jumlah data dan membandingkan setiap elemen pada indeks saat itu ya dengan elemen yang dicari gitu ya. Ini sangat simpel sebetulnya. Oke, selanjutnya adalah binary search ya. Nah, binary search ini kalau dari kata-kata binary tentu kita tahu ya bahwa binary itu biasanya 2 gitu ya. 1 atau 0 ya. Tapi di sini kita lihat bahwa dia sebetulnya membagi ya array menjadi 2 bagian gitu ya. Jadi 2 bagian. Jadi nanti dia pertama mencari array yang diurutkan ya dengan berulang kali membagi interval pencarian menjadi 2. Gitu ya. Jadi dia akan mencari di elemen ya tergantung apakah dia lebih besar atau lebih kecil datanya nanti. Kemudian mulailah dengan interval yang mencakup seluruh larik. Nah, artinya semua elemen ya, interval seluruh elemen. Nah, dicari nilai tengah gitu. Jika nilai kunci pencarian lebih kecil dari item di tengah interval ya, jadi seluruh interval tadi dibagi 2 dulu ya. Nah, kan ada nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya akan dibandingkan dengan nilai kunci atau nilai yang akan dicari ya. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan mencari dari ke bawah. Kalau dia lebih besar, dia akan mencari ke atas gitu. Ya. Nah, jadi dia akan melakukan hal yang sama ya ketika mencari ke bawah, maka akan dibagi lagi tuh intervalnya gitu ya. Nah, makanya bisa disebut juga metode divide and conquer sebetulnya. Cuma yang perlu jadi catatan
larik yang ada atau array yang ada ini harus sudah dalam kondisi terurut gitu ya. Sebab kalau tidak terurut, kita tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, ini contoh. Misalkan ada 10 elemen array ya, dalam kondisi sudah terurut seperti ini ya, di sorting. Kita mau mencari nilai 45 ya. Nah, pertama dia akan membagi dua dulu nih elemen array tadi ya. Sekarang dibandingkan apakah nilai x ya, nilai mid yang ada di tengah, di sini misalkan 5 di indeks kelima yang menjadi tengah ya, lebih kecil dari nilai x, yaitu nilai yang dicari. Kalau dia lebih kecil, dia akan mencarinya ke sini nanti, ke bawah. Tapi kalau lebih besar, dia akan mencarinya ke atas, kanan ya. Nah, nanti nilai tengahnya akan ditambah 1 ya. Nilai tengah yang di awal tadi ditambah 1. Begitu terus tambah 1, tambah 1, tambah 1 ya. Tapi kalau dia lebih kecil, nilai tengahnya akan berkurang 1 gitu ya. Supaya dia bisa menurun gitu ya. Nah, ini yang menarik metode binary. Jadi dibagi 2 supaya lebih cepat proses pencariannya. Nah, ini implementasi dengan bahasa Python ya. Nah, mungkin kita langsung aja ke bahasa Python-nya ya. Oke, ini adalah kodenya. Kita implementasikan dalam bahasa Python. Di sini kita buat fungsi binary search namanya ya. Ini adalah blok fungsi ya, sampai sini. Sedangkan blok kode utamanya dimulai dari sini. Ya, kita akan tandakan bookmark di sini ya, ketika pemanggilan fungsi binary search. Oke, kita akan coba running dan kita akan pelajari prosesnya. Oke, dia sudah berhenti di sini di tempat bookmark tadi. Nah, kita akan coba masuk telusuri ke dalam fungsi binary search ini. Kita lihat parameternya pertama adalah data array-nya ya. Kemudian 0 ini adalah indeks terbawah ya, lower bound. Kemudian ini adalah jumlah elemen array dikurang 1 ya, len array dikurang 1. Jadi di sini ada 10 dikurang 1 berarti 9 ya. Kemudian x adalah nilai yang akan dicari. Nah, ini adalah parameter-parameter dari fungsi binary search. Kita masuk ke fungsi tersebut. Nah, pertama dilihat dulu R-nya. R-nya ini adalah mid tadi ya. Jadi parameternya yang pertama array, yang kedua lower bound, yang ketiga ini maksimal atau jumlah elemen array-nya ya. Nah, kalau lebih besar atau sama dengan 1, R ini baru ini masuk ke sini ya. Pertama mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah dicari dengan cara nilai bawah atau lower bound ditambah R dikurang 1 ya, dibagi 2 ya, maka didapat nilai tengahnya. Nah, sini kita lihat nilai tengahnya adalah 4 ya, karena indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada di posisi 4 indeks, tapi sebetulnya itu di tengah 5 ya, karena indeks selalu diawali dengan 0. Nah, sekarang dilihat mid-nya tadi berapa? 4. Nah, sekarang array atau elemen yang ada di indeks keempat itu berapa sih? Nah, nilainya adalah 17, sedangkan X yang dicari 45. Berarti ini kan tidak sama dengan ya, kan dia akan bergerak ke kondisi berikutnya. Apakah dia lebih besar dari X? Nilai yang ada di tengah tadi ya, nilainya adalah 17, yang dicari 45, bukan, berarti else. Berarti dia nilainya lebih besar dari elemen yang dicari. Maka, nah perhatikan,
Di sini ada fungsi rekursif sebetulnya ya, karena dia memanggil dirinya sendiri, binary search ya. Cuma di sini karena dia bergerak ke atas, maka elemen mid-nya itu atau indeks mid-nya ditambah 1 ya. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan berkurang 1 ya. Oke, dia akan memanggil dirinya sendiri di sini dengan fungsi rekursif. Balik lagi ke sini berarti ya. Nah, sekarang mid-nya akan berubah ya. Karena tadi nilai mid-nya bertambah, maka dia akan naik nih, ya kan? Mid-nya jadi 7 ya. Mid-nya 7 dibandingkan dengan elemen yang dicari ya. Tidak ketemu. Kalau tidak ketemu dicari, maksudnya dilihat kondisinya. Apakah mid-nya ini lebih besar dari X? Kalau tidak, berarti dia masih di atas. Ya, dia mencarinya ke atas terus. Ke elemen yang ke kanan tadi ya, arah yang ada di kanan. Kemudian dibandingkan lagi ternyata sudah sama nih. Ya, di indeks ke-8 ya, itu 45 elemennya nilainya. Ya, sedangkan yang dicari 45. Nah, kalau sudah sama, maka dia akan mengembalikan indeksnya, posisi indeks saat itu, yaitu di indeks ke-8. Baru dia akan keluar dari looping ini, looping rekursif ya. Nah, keluar dari looping rekursif. Nah, lanjut ke kode berikutnya, yaitu dicek resultnya ada 8 ya, tidak sama dengan -1, maka dia akan mencetak posisi indeks dari array yang kita atau elemen yang kita cari tadi, yaitu 8 ya. Nah, ini sangat mudah mempelajari sebetulnya, ditelusuri ya dengan menggunakan binary search. Nah, demikian ya pencarian dengan menggunakan teknik binary search. Nah, setelah kita pelajari tadi baik teknik searching sekuensial atau linear dan juga binary search, kita bisa tahu perbedaannya ya. Kalau sekuensial dia lebih mudah sebetulnya. Cuma datanya itu kalau banyak ya, maka dia akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Dan dia tidak perlu diurut sebetulnya datanya ya. Sedangkan teknik binary, pertama datanya harus diurut. Kalau tidak diurut, maka dia tidak bisa dilakukan pencarian gitu ya. Dan dia lebih efektif untuk data yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu kan hanya bisa dibagi 2. Kalau datanya sangat banyak sekali, bisa juga dibagi 4 asal algoritmanya benar ya gitu ya. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan dari teknik linear search dan binary search. Oke, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe and like ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.